Pulau Bali, Pulau Dewata, kota apel, itulah kota batu. Indah sekali alam Indonesia, mari kita jaga demi anak dan cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Dan yang saya banggakan, tim kami dari tim debat Institut Pertanian Bogor. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan tim kami. Perkenalkan, nama saya Raffi Agumutra Ramdana sebagai pembicara pertama. Sebagai pembicara pertama, saya bertugas akan memperkenalkan anggota tim, memaparkan definisi, menjelaskan latar belakang mosi, dan sekaligus menyampaikan poin-poin penting argumentasi mengapa kami menentang mosi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, kemudian rekan saya Najwa Nabila sebagai pembicara kedua yang akan memperkuat argumentasi berdasarkan data dan fakta yang telah disampaikan untuk memperkuat argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama sekaligus pembicara balasan. Kemudian rekan saya Enina Ames sebagai pembicara ketiga yang akan mengonstruksi jalannya perdebatan pada pagi ini sekaligus menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua. Bagi Dewan Juri yang hormati, mosi yang kita berdebatan pada kali ini cukup menarik, yaitu ekspor benih lobster, yang dimana dengan melihat latar belakang negara Indonesia adalah negara maritim, yang punya sumber daya perikanan dan komoditas yang banyak dan sangat melimpah. Dengan komposisi 71% lautan dan 29% adalah daratan, tidak termungkin lagi negara Indonesia dipenuhi kekayaan dan komoditas sumber daya alam laut yang sangat melimpah. Seharusnya Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan nelayan yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya tingkat kesejahteraan nelayan Indonesia berbanding terbalik dan sangatlah rendah. Bukankah ini membuktikan bahwa terdapat suatu kejanggalan dan kecurangan terkait oknum sumber daya perikanan yang ada di Indonesia? Sebagai pembicara pertama, saya memberikan dua kata kunci utama. Dewan Juri yang hormat, kata kunci pertama adalah benih. Bahwa benih sendiri yang kami maksud adalah bahan reproduksi baik berupa bibit unggul ternak dan punya sifat unggul dalam pewarisan. Sebagai tim oposisi, kami memiliki urgensi untuk menjunjung tinggi tingkat kesejahteraan para nelayan Indonesia dengan tetap memperhatikan kelestariannya alam. Yang kedua adalah ekspor. Ekspor sendiri adalah bentuk kerjasama ekonomi perdagangan secara internasional. Ekspor terjadi ketika barang yang diproduksi di suatu negara lalu dikirim ke lain untuk dijual perdagangkan. Saya akan menyampaikan dua argumentasi mengapa kami tidak setuju dengan mosi ini. Dewan Juri yang terhormat, alasan kami tidak setuju dengan mosi ini yang pertama adalah ekspor benih lobster hanya akan menguntungkan negara lain dan akan merugikan negara sendiri, terutama negara yang membeli benih lobster di Indonesia dengan harga yang sangat murah. Namun pasalkan mereka bisa mengembangkan budidaya lalu diekspor ke negara lain dengan harga nilai yang lebih tinggi daripada yang dijual oleh negara Indonesia. Yang kedua, ekspor benih lobster tidak diberikan instrumen hukum yang jelas dan tegas baik secara pidana, perdata maupun perundang-undangan, sehingga banyak sekali oknum yang mengambil kesempatan tersebut. Penciptaan larangan ekspor benih lobster sudah melewati peraturan Kementerian Kelautan pada tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 56. Namun oknum kerap kali tidak mematuhi atas sanksi dan hukum tertulis tersebut, sehingga kami sebagai tim oposisi akan melakukan tindakan yang menguntungkan para pembudidaya lobster tersebut. Baik, Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Najwa Nabila sebagai pembicara kedua yang akan merupakan argumentasi berdasarkan data dan fakta. Terima kasih. Sebagai pembicara kedua dari tim oposisi, saya akan membuktikan kepada Anda mengapa mosi ini tidak bisa dibenarkan dengan beban pembuktian yang pertama, ekspor benih lobster ini akan memiliki hasil yang buruk ketika dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan, dan yang kedua ternyata pelaksanaan teknis di lapangan tidak benar dan tidak sesuai aturan, sehingga akan memberikan dampak yang lebih buruk. Saya juga akan berkontribusi dalam sebuah argumentasi di mana ekspor benih lobster ini tidak akan menjawab persoalan yang telah ditawarkan oleh mosi. Mari kita tilik bagaimana sistem ekspor benih lobster ini bekerja. Sebuah perusahaan atau para eksportir harus memiliki izin untuk dapat melakukan ekspor dengan syarat yang pertama. Ketika para eksportir melakukan budidaya dengan benih lobster yang mereka dapat dan melepaskan 2% dari hasil budidaya mereka ke alam, di samping itu mereka juga melakukan ekspor benih lobster ke negara lain. Lalu bagaimana dengan kabar para pelaku budidaya kecil? Mereka akan sulit mendapatkan benih lobster, bukan? Mengingat budidaya lobster memerlukan variabel pendukung yang cukup banyak, sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk menjadi nelayan penangkap benih lobster, dan pada akhirnya semakin hari pelaku budidaya lobster ini akan semakin berkurang. Padahal kita tahu bahwa harga lobster budidaya dan benih lobster ini memiliki margin yang cukup tinggi. Apakah pemerintah ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara ekspor benih lobster dan menjadikan Indonesia harus impor lobster siap konsumsi? Jika hal ini dibiarkan, maka pelaku budidaya akan semakin berkurang dan hanya akan dapat ditemukan di perusahaan-perusahaan besar. Pertanyaannya adalah, apakah mereka mampu menghasilkan lobster budidaya dan memenuhi target pasar? Jika iya, apakah keuntungan atau benefit tersebut akan sampai di tangan masyarakat? Yang kedua, eksportir atau perusahaan besar harus mengikut sertakan nelayan dalam menjalankan usaha budidaya mereka. Pemerintah ingin agar para nelayan ini mendapat pengetahuan untuk membudidayakan lobster. Namun apakah para nelayan ini diberikan variabel pendukung seperti misalnya mereka diperkenalkan dengan teknologi yang digunakan di perusahaan, ataukah pada akhirnya mereka hanya akan menjadi buruh budidaya dengan pekerjaan kasar dan gaji yang murah? Mengingat para eksportir ini mendapatkan permintaan pasar yang cukup tinggi dari negara lain, apakah pada akhirnya para nelayan yang sudah tahu teknik budidaya ini akan menjadi pelaku budidaya mandiri, ataukah mereka hanya akan menjadi buruh penangkap benih lobster dan tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah tampak memonopoli sistem perdagangan perikanan? Di Dewan Juri yang terhormat, kuota atau
tempat penangkapan pun, benih lobster harus sesuai dengan kajian dari Komisi Nasional. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan terdaftar dikelola oleh negara atau instansi swasta? Jika instansi swasta, apakah kepemilikannya berada di tangan masyarakat Indonesia atau masyarakat asing? Jika tidak dipilih kepemilikan perusahaan, bukankah ini akan menjadi problematika pada akhirnya? Apakah pemerintah ingin perusahaan asing menggeruk bibit unggul yang dimiliki Indonesia dan menjadikan nelayan Indonesia sebagai pekerja kasar dengan upah yang murah yang dibungkus atas nama perjualbelian benih lobster? Apakah pada akhirnya pemerintah akan menetapkan batas jumlah eksportir? Jika tidak, apakah pemerintah akan terus menambah jumlah eksportir Dewan Juri yang terhormat? Bukankah hal ini akan menjadikan benih lobster sangat langka di Indonesia, mengingat persentase peluang hidup lobster juga di alam hanya 0 sepersekian%? Jika benih lobster ini menjadi langka, apakah kita bisa melakukan budidaya juga? Dengan margin harga yang tinggi antara harga jual lobster budidaya dan benih lobster, bukankah kita akan menutup peluang dari keuntungan jual beli lobster budidaya pada akhirnya? Perlu diketahui bahwa dengan segala proses perizinan yang dilakukan secara terpusat, hampir tidak ada peran signifikan yang dilakukan oleh daerah. Kami berpikir bahwa ini sebenarnya adalah sesuatu yang penting karena daerah melakukan variabel terdekat untuk melakukan pengawasan. Sehingga pada akhirnya pengawasan ini akan sangat lemah dalam hal mengontrol aturan ataupun syarat yang harus dipenuhi eksportir misalnya. Saya telah menjabarkan sederet dampak buruk apabila kita melaksanakan ekspor benih lobster bahkan dengan benar dan sesuai aturan. Namun pada kenyataannya, secara teknis pelaksanaan di lapangan tidak berjalan dengan benar. Mari kita jabarkan. Fakta di lapangan, para eksportir menyiasati berbagai macam persyaratan, misalnya budidaya. Syaratnya, mereka harus melakukan budidaya, kemudian pelepasan benih dan pelepasan induk lobster. Namun, perusahaan yang melakukan pelepasan ini membeli induk lobster dari nelayan setempat dan dimasukkan ke dalam keramba budidaya perusahaan. Artinya, mereka tidak benar-benar melakukan budidaya, bukan? Bagaimana pembudidayaan ini berkelanjutan terjadi? Bahkan ini dibuktikan dengan banyak perusahaan baru yang sudah dapat melakukan ekspor dalam kurun waktu 3 bulan. Padahal seharusnya mereka hanya bisa melakukan ekspor dalam kurun waktu setelah 1,5 tahun. Link backnya di awal saya sudah sebutkan bahwa pengawasan sistem ini sangat lemah, sehingga pada akhirnya ini tidak akan terdapat ketercapaian dalam hal yang pertama budidaya keberlanjutan dan kedua mengikutsertakan nelayan untuk budidaya karena budidaya tidak terlaksana. Sehingga argumentasi kami, ekspor benih lobster ini tidak akan menjawab persoalan yang telah ditawarkan oleh MOSI, di mana seharusnya pemanfaatan sumber daya merujuk pada kesejahteraan rakyat, namun di sini eksportir akan mendapat keuntungan yang besar, di mana pelaku budidaya lobster ini tidak akan bertambah juga, dan ini dibuktikan saat ini persentase Indonesia semakin berkurang dalam hal lobster budidaya. Dan kelestarian plasma nutfah seperti lobster di perairan Indonesia ini akan terancam karena pengawasan yang lemah terkait kuota penangkapan misalnya dan lain sebagainya. Sehingga kami berpikir sebagai tim oposisi kami tidak perlu mendukung MOSI ini. Terima kasih. Saya selaku pembicara 3 dari tim kontra yang akan mempertegas kembali argumen-argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara 2, yaitu Indonesia sebagai negara maritim seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para nelayan, namun hal tersebut belum bisa direalisasikan. Di antara salah satu penyebabnya adalah ekspor benih lobster yang dapat menguntungkan negara lain dan instrumen hukum yang belum bisa menjamin tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran. Dibukanya kembali ekspor benih lobster berpotensi merugikan negara dan nelayan. Kebijakan ini dianggap hanya menguntungkan dalam jangka waktu yang singkat dan rawan penyimpangan jika tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah beranggapan bahwa membuka kembali kebijakan ekspor ini dapat meningkatkan kualitas hidup para nelayan di Indonesia serta dapat meningkatkan fasilitas untuk budidaya di bidang perikanan, terutama budidaya lobster. Namun pada kenyataannya sejauh ini nelayan belum bisa membudidayakan lobster karena kurangnya fasilitas yang disediakan. Selain itu, pembudidayaan lobster memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan komoditas ikan lainnya. Sehingga muncul dampak lain, yaitu pelaku usaha budidaya lobster di Indonesia tidak tahan dengan lamanya waktu tersebut, maka banyak pelaku usaha yang mengambil jalan pintas dengan menjual benihnya saja, padahal nilai ekonominya akan lebih besar jika menjual ukuran konsumsi. Walaupun ekspor benih lobster kembali dibuka, para nelayan di Lampung cenderung pro dengan kebijakan diberhentikannya ekspor benih lobster ini. Menurut para nelayan, dengan dilarangnya kebijakan tersebut menumbuhkan semangat nelayan bahwa laut bisa dijaga karena kebijakan tersebut konservatif terhadap biota laut seperti melarang cantrang, alat tangkap, dan ekspor benih lobster. Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, perekonomian nelayan menjadi tidak signifikan. Tidak ada dampak yang dirasakan nelayan dan pengusaha lokal. Keuntungan hanya didapat oleh para eksportir semenjak kebijakan ini diberlakukan kembali. Ekspor benih lobster ini juga mengakibatkan negara mengalami kerugian. Kebijakan ini hanya akan menguntungkan industri budidaya lobster yang berada di negara tujuan ekspor BBL. Salah satu contohnya adalah Vietnam.
Hasil budidaya lobster di Vietnam akan meningkat karena kembali mendapat pasokan benih dari Indonesia. Jika ekspor ini diteruskan, budidaya lobster dalam negeri tidak akan berkembang dengan baik dikarenakan kalah saing dengan produk yang sama dari Vietnam. Lebih lanjut, izin ini hanya akan mendorong eksploitasi sumber daya perikanan di pusat-pusat penangkapan dan budidaya lobster. Jika ekspor dilakukan, keberadaan benih dan lobster di alam akan terganggu, sehingga dapat mengancam kehidupan nelayan. Masalah lain yang ditimbulkan adalah terjadinya kesenjangan harga antara nelayan dan eksportir. Keuntungan yang selama ini didapatkan nelayan penangkap benih tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan para eksportir. Harga benih tangkapan nelayan hanya sekitar 3-5 ribu, akan tetapi di Vietnam harga benih lobster justru mencapai 139.000 per ekornya. Hal ini pula yang menyebabkan munculnya kekhawatiran mengenai kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup para nelayan. Dengan diterapkannya pelarangan ekspor benih lobster ini, terbukti menyelamatkan banyak uang negara. Pusat Data dan Informasi Kiara pada tahun 2019 mencatat sebanyak tahun 2015 sampai 2018 sebanyak 6.669.134 ekor benih lobster telah berhasil diselamatkan dari pengiriman ke luar negeri yang nilainya setara dengan 464,87 miliar. Harga jual benih lobster pada tahun 2020 menginjak 15.000 sampai 20.000 per ekor, sedangkan harga untuk lobster siap konsumsi mencapai kisaran 185.000 sampai 225.000 rupiah. Melihat ketimpangan harga tersebut, bukankah pembudidayaan lobster lebih menjamin kesejahteraan nelayan dibandingkan dengan melakukan ekspor benih lobster secara besar-besaran ke negara lain? Dibandingkan dengan mengekspor lobster yang dapat merugikan perekonomian negara serta menurunkan kualitas hidup para nelayan, lebih baik mempelajari bagaimana cara membudidayakan lobster di Indonesia. Walaupun tidak menjamin keberhasilan 100%, setidaknya lobster di Indonesia semakin jauh dari kepunahan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, dalam debat kali ini saya sebagai pembicara penyimpul. Dengan argumentasi yang telah tim kami sampaikan, sekali lagi saya tegaskan bahwa tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi yang kita perdebatkan pada kali ini. Beberapa poin yang akan menunjukkan kenapa tim kontra mampu memenangkan debat pada kali ini. Yang pertama ekspor benih lobster ini hanya akan menguntungkan negara lain dan merugikan negara sendiri. Terutama negara yang membeli benih lobster di Indonesia dengan harga yang sangat murah. Namun pasalkan mereka bisa mengembangkan budidaya dengan ukuran lobster siap konsumsi lalu diekspor lagi ke negara lain dengan harga yang nilainya lebih tinggi daripada yang dijual oleh negara Indonesia. Dicatat kerugian negara senilai 1,37 triliun sejak tahun 2015 dengan angka 263 kasus penyelundupan benih lobster. Yang kedua, ekspor benih lobster tidak diberikan instrumen hukum yang jelas dan tegas, baik secara pidana, perdata, maupun perundang-undangan. Sehingga banyak sekali oknum yang mengambil kesempatan tersebut. Poin utama selanjutnya adalah kegiatan jual benih lobster mampu merusak secara ekonomi maupun secara ekologis secara tidak langsung suatu negara. Poin terakhir yang sangat penting adalah kasus kekurangan gizi warga negara Indonesia akibat tidak meratanya pemanfaatan komoditas laut. Karena komoditas laut lebih dipentingkan untuk keperluan ekspor, bukan untuk kepentingan konsumsi rakyat sendiri. Baik Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim oposisi, kami akan melakukan tindakan yang menguntungkan para pembudidaya lobster tersebut. Langkah pertama yang kami lakukan adalah dengan mengembangkan budidaya lobster baik di pulau kecil, pesisir, tambak, dan laut, yang secara langsung terintegrasi dengan pengawasan yang sangat ketat. Kedua, kami akan melakukan ekspor lobster siap konsumsi dengan pengawasan yang ketat pula, sehingga budidaya bisa menghasilkan benefit yang lebih baik lagi secara ekonomi maupun secara ekologis. Langkah ketiga adalah seiring dengan program budidaya, kami juga memberikan edukasi dan sebagai mestinya kepada para nelayan maupun pembudidaya sehingga bisa meningkatkan produktivitas hasil ternak lobster. Baik Dewan Juri terhormat, sekian dari hasil penyimpulan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.